Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pagi hari ini di pembelajaran daring, pembelajaran melalui video pembelajaran yang kali ini adalah tentang pembelajaran SKI kelas 6 bab 8 Sunan Kudus. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian persiapkan dulu ya segala sesuatunya yang berhubungan dengan materi pembelajaran SKI kelas 6 bab 8 Sunan Kudus. Dipersiapkan LKS-nya atau bukunya, atau barangkali alat tulis dan pensil dan bukunya untuk mencatat apabila ada hal-hal penting yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Oh iya, di LKS kalian tidak ada karena LKS hanya semester 1 saja. Tetapi di buku yang sudah saya berikan dalam bentuk file itu ada bab 8 ya. Nah, silakan kalau ini ada segala sesuatu yang penting silakan dicatat ya. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu kompetensi dasar sikap spiritual 1.8, yaitu menghargai nilai-nilai positif dari Sunan Kudus dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Sedangkan untuk kompetensi ketiga atau pengetahuan yaitu menganalisis biografi Sunan Kudus dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian kompetensi keterampilan, kompetensi keempat yaitu kompetensi keterampilan, yaitu 4.8, mengorganisasi kembali peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian materi yang akan kalian dapatkan selama pembelajaran daring atau dalam video pembelajaran ini yang akan saya terangkan nanti, yaitu tentang yang pertama, peta konsepnya bisa kalian lihat ya di layar. Nah, Sunan Kudus yang pertama yaitu tentang biografi Sunan Kudus yang meliputi silsilah perjalanan hidup dakwah Sunan Kudus ya. Kemudian yang kedua yaitu materi yang kedua yaitu peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya. Di antaranya yaitu toleransi, akulturasi, dan seni dan budaya. Nah, anak-anak, itu adalah yang akan kalian pelajari nanti. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran paparan materi tentang Sunan Kudus. Baiklah anak-anak, kita mulai Sunan Kudus. Ya, baik, kita mulai ya Sunan Kudus. Nah, itu adalah gambar dari Sunan Kudus yang ada tampak di layar ya. Nama lain dari Sunan Kudus adalah Syekh Ja'far Shadiq yang kemungkinan diperkirakan hidup pada tahun 1400 Masehi sampai 1550 Masehi. Bukan usianya ya, tetapi kemungkinan diperkirakan hidupnya pada tahun antara 1400 sampai 1550 Masehi. Kemudian silsilah dari Sunan Kudus yaitu ayah dari Sunan Kudus adalah Sunan Ngudung atau biasa disebut dengan Raden Usman Haji. Ya, Sunan Kudus ini juga mempunyai nama lain yaitu Ja'far Shadiq atau Asmat Khan. Ja'far Shadiq Asmat Khan. Ya, yang merupakan anak dari Sunan Ngudung atau yang biasa disebut dengan Raden Usman Haji, dengan pernikahannya dengan istrinya yang bernama Syarifah Ruhil binti Sunan Ampel. Nah, itu ya anak-anak. Nah, dari hasil pernikahan antara Sunan Kudus dan Raden Usman Haji inilah kemudian
dilahirkan Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq. Baiklah anak-anak, saya lanjutkan. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Sejak kecil Sunan Kudus ini berguru kepada ayahnya. Kemudian dilanjutkan dengan berguru kepada Kiai Telingsing atau Ki Ageng Ngerang, Sunan Ampel dan ulama-ulama di Arab ya. Jadi Sunan Kudus ini gurunya banyak ya. Samping ayahnya dia juga mempunyai seorang guru yang bernama Kiai Telingsing, guru dari Cina ya, atau prajurit dari Cheng Ho Laksamana Cheng Ho ya, yang merupakan seorang ahli agama Islam. Kemudian beliau pernah mendapatkan batu dari Baitul Maqdis yang dipasang di pengimaman Masjid Kudus, tempat tinggalnya diberi nama Kudus. Karena apa? Karena ada batu dari Baitul Maqdis tersebut. Makanya kemudian disebut dengan Kudus dan tempatnya disebut nama Kudus. Sekarang daerahnya juga disebut daerah Kudus. Nah, ini ada ceritanya ya anak-anak, bagaimana Sunan Kudus ini bisa mendapatkan batu dari Baitul Maqdis, yaitu waktu itu Sunan Kudus berhasil mengatasi sebuah wabah. Nah, penguasa sana memberikan hadiah berupa permata atau kekayaan, tapi Sunan Kudus menolaknya. Nah, Sunan Kudus hanya meminta apa? Ya, hanya meminta batu dari Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Nah, kemudian diberikanlah itu kepada Sunan Kudus. Nah, kemudian dibawa pulang dan ditaruh di Masjid Kudus. Sunan Kudus ini mendapatkan julukan Waliul Ilmi karena memiliki dan menguasai banyak ilmu, ya, ilmu agama, diantaranya yaitu ilmu tauhid, usul hadis, mantik dan ilmu fikih. Ya, itu memang semuanya itu adalah ilmu-ilmu yang dipakai untuk ini ya, untuk beragama Islam. Ilmu-ilmu tersebut menunjukkan bahwa Sunan Kudus ini tidak hanya menguasai satu cabang ilmu saja, tetapi banyak sekali, sehingga disebut dengan julukan Waliul Ilmi. Nah, kemudian Sunan Kudus ini juga mempunyai jabatan ya. Di antaranya adalah yang pertama yaitu Sunan Kudus adalah Panglima Perang Kesultanan Demak. Kemudian menjadi penasehat bagi Arya Penangsang di Jipang Panolan. Ya, siapa Arya Penangsang? Arya Penangsang itu seorang tokoh ya yang merupakan keluarga dari Sultan Trenggono. Kemudian yaitu menjadi hakim pengadilan bagi Kesultanan Demak. Jadi Sunan Kudus ini di samping dia seorang ilmu yang alim, yang ahli agama Islam, Sunan Kudus ini juga seorang pendekar dan juga seorang politisi. Nah, dakwah Sunan Kudus. Bagaimana cara dakwah Sunan Kudus anak-anak? Nah, banyak Sunan Kudus ini banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan bangsawan Jawa. Ya, karena tadi ya, jabatan Sunan Kudus ini tidak sembarangan. Jabatan Sunan Kudus ini adalah Panglima Perang Kerajaan Demak. Ya. Nah, kemudian dakwah berikutnya adalah menggunakan media kesenian ya, seperti para wali songo yang lain, yaitu mengarang cerita pendek yang berisi nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian menciptakan tembang. Di antaranya adalah yang terkenal sampai sekarang adalah tembang Mas Kumambang, Dap Mijil. Ya, itulah yang jadi Sunan Kudus ini juga mengikuti para wali. Bagaimana dia menggunakan kesenian sebagai cara berdakwah. Kemudian metode dakwah dari Sunan Kudus ini yang satu yaitu membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan yang sulit dirubah. Ya, ini hampir semua wali songo itu menggunakan cara seperti itu, menggunakan pendekatan seperti itu, yaitu merubah secara pelan-pelan, secara bertahap kebudayaan-kebudayaan
yang sudah ada di Indonesia, yaitu yang sebagian besar adalah kebudayaan Hindu, kemudian dirubah menjadi kebudayaan-kebudayaan yang mempunyai nilai Islam. Sehingga masyarakat yang pada saat itu Hindu tidak langsung menolak, tapi akan menerima sedikit demi sedikit dan akan tertarik kepada agama Islam. Kemudian yang kedua adalah Tutwuri Handayani, mempengaruhi sedikit demi sedikit ya. Di Kudus ini ada makanan khasnya ya. Makanan khasnya adalah soto lembu ya, soto kerbau. Kalau kalian ke Kudus akan melihat itu ya, atau bisa kalian membeli soto kerbau, satu-satunya berada di Kudus. Kemudian yang ketiga metode dakwahnya adalah Tutwuri Hanggaseni, mengisi ajaran agama Islam. Nah, kenapa kok kemudian yang keempat yaitu menghindari konfrontasi. Contohnya tadi ya, soto, kenapa kok sotonya bukan soto sapi tapi soto kerbau? Karena waktu itu masyarakat di daerah Kudus semuanya masih banyak yang memeluk agama Hindu. Nah, kalau agama Hindu, salah satu dewa agama Hindu, salah satu hewan yang dipuja agama Hindu adalah sapi. Nah, makanya sotonya tidak menggunakan sapi untuk menghormati masyarakat di sana, tapi diganti dengan soto soto kerbau ya. Kemudian yang kelima yaitu mengubah adat dengan prinsip syariat Islam. Ya, apa adat istiadat yang ada di daerah Kudus dan sekitarnya, di tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah, itu diubah sedikit demi sedikit, dimasukkan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga adat istiadat tersebut tetap ada tetapi menjadi adat istiadat Islam. Nah, itu strategi dari hampir semua wali yang ada yang sukses menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan khususnya di Indonesia. Nah, sikap toleransi, bagaimana sikap toleransi Sunan Kudus? Nah, Sunan Kudus memelihara hewan sapi di depan masjid dan melarang menyembelih sapi, seperti yang saya ceritakan tadi ya, kepada masyarakat Kudus untuk menghormati ajaran agama Hindu yang menganggap sapi adalah hewan suci, kendaraan dewa Siwa. Ya, nah makanya anak-anak ya, di sana seperti saya ceritakan tadi, di sana tidak ada soto sapi sampai sekarang. Kalau kalian ke Kudus ya, di sana adanya soto kerbau. Rasanya bagaimana? Rasanya, wah, saya belum pernah nyoba ya. Kalian bisa ke sana, silakan kalian mencoba soto yang ada di Solo, yang ada di Kudus, yaitu soto kerbau. Itu salah satu toleransi dari Sunan Kudus ya, yaitu dengan waktu itu orang-orang yang beragama Islam di situ tidak diperbolehkan untuk menyembelih hewan sapi karena itu dianggap keramat oleh orang-orang Hindu. Nah, karena sikap toleransi inilah lama-kelamaan akhirnya orang-orang Hindu yang ada di Kudus perlahan namun pasti akhirnya masuk Islam, dan sekarang di Kudus tidak ada orang yang memeluk agama Hindu, semuanya menjadi agama Islam. Di Jawa Tengah juga seperti itu ya anak-anak. Nah, itulah strategi yang sangat ampuh dari Wali Songo. Nah, salah satunya adalah Sunan Kudus ini yang menyebarkan agama Islam di daerah sana, yaitu di daerah Jawa Tengah atau di daerah tepatnya khususnya di daerah Kudus. Nah, anak-anak, apalagi anak-anak yang kemudian yang berikutnya ya, apalagi strateginya yaitu atau toleransi, sikap toleransi dari Sunan Kudus ini, yaitu yang kedua yaitu membuat padasan atau tempat wudhu di masjid dengan pancuran yang berjumlah 8 dan diberi arca kepala kebo gumarang di atasnya sesuai ajaran Buddha Asta Sanghika Marga. Jadi wudhunya itu menggunakan pancuran yang ada arcanya. Arca itu apa? Arca itu semacam patung ya.
kepala kerbau. Itu menandakan apa? Menandakan ajaran Buddha. Karena memang ya anak-anak waktu itu di Jawa Tengah penduduknya mayoritas beragama Hindu dan juga ada yang beragama Buddha. Sampai sekarang peninggalannya masih ada. Ya, di daerah Magelang itu ada Candi Borobudur. Itu adalah peninggalan dari agama Buddha. Kemudian di sekitar situ juga ada Candi Prambanan yang di situ adalah peninggalan agama Hindu. Nah, jadi masyarakat Jawa Tengah waktu itu sebagian besar beragama Buddha dan Hindu. Tetapi sekarang anak-anak tidak, sekarang yang mayoritas adalah beragama Islam. Nah, itu berkat dari para wali yang menyebarkan agama Islam. Ya anak-anak. Nah, itulah salah satu metodenya atau toleransinya. Sekarang adalah peninggalan Sunan Kudus. Nah, peninggalan yang terkenal dari Sunan Kudus adalah Menara Kudus ya, seperti yang ada di buku kalian itu. Ada Menara Kudusnya ya. Nah, itu adalah peninggalan dari Sunan Kudus. Menariknya Menara Kudus ini mirip dengan tempat candi, tempat pemujaan dari orang-orang Hindu. Kemudian Masjid Menara Kudus berarsitektur unik, yaitu bergaya campuran Hindu dan Islam. Nah, ini anak-anak ya, kalian bisa lihat ini adalah masjid dari Kudus ya, Masjid Al-Aqsa atau Menara Kudus ya, seperti apa? Seperti bentuknya seperti pura, tempat beribadahnya orang Hindu. Kemudian makam Sunan Kudus ya, kalau kalian di Kudus kalian bisa berziarah ke makam. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran tadi, dari tampilan materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan atau bisa dirangkum. Yang pertama yaitu Ja'far Shadiq Asmat Khan atau Sunan Kudus adalah putra Utsman Haji bin Ali Murtadho, saudara kandung Sunan Ampel dan silsilahnya bersambung dari Syekh Ibrahim Asmorokondi hingga Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, anak Ja'far Shadiq belajar ilmu agama kepada Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji, Kiai Tilingsik, anak buah Laksamana Cengho dan penerus Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga, anak Sunan Kudus mengabdikan diri kepada kerajaan Demak sebagai senopati atau panglima perang, kemudian imam masjid Demak dan seorang hakim. Kemudian yang keempat, anak-anak Sunan Kudus berperan aktif dalam pengembangan Islam di Jawa dengan mempelopori toleransi beragama, bersatu dan berkeberagaman dalam keberagaman, santun dalam bertindak dan melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur Masjid Menara Kudus, padasan dan beduk dangdangan. Yang kelima, anak sikap pemberani, kreatif, aktif, berkarya sebagai seniman pencipta tembang santun dan toleran dalam menyampaikan dakwah rahmatan lil alamin. Itu ya anak-anak yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Selanjutnya nanti bisa kalian pelajari lebih detailnya di materi atau di buku yang sudah saya berikan dalam bentuk file ya, kalian bisa mempelajarinya. Dan jangan lupa minggu depan akan ada penilaian harian ya anak. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.